Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi PAIPP kelas 4 bab 5 subbab 2 tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah? Apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan hijrah? A. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu, mereka memutuskan untuk mencelakai Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Nabi Muhammad berhasil keluar rumah dengan meletakkan segenggam tanah di masing-masing kepala pemuda Quraisy sambil membaca firman Allah, Quran Surat Yasin ayat 9, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ahsaynahum fahum la yubsirun. Yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Keesokan harinya mereka sungguh terkejut karena baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib. B. Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya guna perjalanan Madinah. C. Awal perjalanan. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berjalan kaki ke Gua Sur. Jalan ke gua sangat sempit, terjal dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad SAW berhenti sesaat mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Mekah
seraya memandang ke Ka'bah, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai kota Mekah, adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu. D. Di dalam gua Sur. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap di gua. Malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar, yakni Abdullah, untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Makkah. Para tokoh kafir Quraisy kecewa. Mereka memberi tugas para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar, yakni 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Saat mereka sampai di dekat Gua Sur, mereka berjumpa dengan seorang gembala, dan ia berkata, mungkin saja mereka di dalam gua itu. Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua. Kemudian orang Quraisy naik ke gua, tapi selanjutnya ada yang turun lagi. Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua? Tanya teman-temannya. Ada sarang laba-laba di tempat itu, dan saya lihat juga ada 2 ekor burung dara hutan di lubang gua. Jadi saya mengetahui tak mungkin ada orang di sana. Nabi Muhammad SAW semakin bersungguh-sungguh dalam doanya, dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad dan beliau berbisik di telinganya, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Perjalanan ke Madinah. Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh hafilah-hafilah yang menuju Madinah. Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan hangat. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad berdatangan menyambut beliau. Beliau tinggal di Kuba selama 4 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu, beliau membangun Masjid Kuba. Hari Jumat, beliau bersama Abu Bakar berangkat ke Madinah. Beliau sampai di Madinah waktu sholat Jumat telah tiba, dan beliau sholat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah 100 orang. Tempat itu dikenal dengan nama Wadi atau lembah Ar-Ranuna. Itulah sholat Jumat Nabi yang pertama di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju ke Yasrib, yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul, yang disingkat dengan Al-Madinah, juga dinamai Taibah.
pagi Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah. Masyarakat di Madinah mengeluk-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Setelah 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul. Istri Nabi Saudah binti Zam'ah bersama Fatimah dan Ummu Kulsum, Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman juga menyusul hijrah ke Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah dikenal dengan nama kaum muhajirin, dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah disebut dengan kaum Ansor. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kerjakan tugas di bawah ini. 1. Mengapa para pemuda pilihan kaum musyrik gagal mencelakai Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Gua Sur? 2. Mengapa Asma, putri Abu Bakar, mendapat gelar Zat an-Nitaqain? 3. Apa strategi Nabi Muhammad dalam perjalanan ke Madinah agar selamat? Anak-anakku yang soleh dan solehah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.